الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, dan janganlah kita sekali-kali meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan beragama Islam dan husnul khatimah. Jamaah Jumat rahimakumullah, setiap manusia pasti ingin menjalani hisab dengan hisab yang seringan-ringannya. Nah, ini keanehan manusia. Di dunia dia mengumpulkan banyak harta, tetapi di akhirat pengen dihisab dengan hisab yang ringan. Sebaliknya, dia ingin amal yang enteng-enteng di dunia, tapi kelak ingin timbangannya berat di akhirat. Tentu mendapatkan hisab yang ringan ini adalah harapan setiap manusia. Di dalam sebuah hadis baginda Nabi, beliau bersabda, salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata birahmatihi. Ada 3 perkara di mana apabila 3 perkara ini ada pada diri seseorang, maka Allah akan menghisapnya dengan hisap yang ringan dan akan memasukkannya ke dalam surga dengan rahmatnya. Kemudian para sahabat bertanya, qalu lima ya Rasulullah, bagi siapa hisab yang ringan dan dimasukkan surga dengan rahmatnya itu, untuk siapa ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah menjawab, tu'ti man haramaka. Yang pertama, engkau memberi kepada orang yang selama ini menghalangimu, orang yang selama ini pelit kepadamu, orang yang selama ini mungkin tidak baik kepadamu, maka engkau balas dengan memberikan sesuatu kepada orang tersebut. Orang yang demikian ini kelak akan mendapatkan hisab yang ringan di hadapan Allah. Jadi kalau ada orang yang jahat kepada kita, kita tidak perlu membalas dengan kejahatan pula. Sebagaimana yang pernah dialami oleh baginda Nabi, ada seorang pengemis Yahudi buta. Pengemis ini Yahudi buta dan sudah tua. Setiap hari sang pengemis ini selalu mencaci maki baginda Nabi. Di tempat mangkalnya setiap hari dia berteriak-teriak, wahai orang-orang, jangan kau dekati Muhammad. Kalau kau dekat-dekat dengan Muhammad, kau akan dipengaruhinya, kau akan dibohonginya. Muhammad itu orang enggak benar, kata pengemis Yahudi ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh baginda Nabi kepada orang yang selalu mencaci makinya tersebut? Setiap hari baginda datang menemui pengemis buta Yahudi tersebut dengan membawakan sepotong roti, dan bukan hanya sekedar dibawakan, tetapi pengemis tersebut disuapi dengan roti yang sudah dilembutkan dengan mulut baginda yang mulia. Dengan penuh kasih sayang baginda Nabi menyuapkan roti tersebut
kepada pengemis Yahudi buta tersebut. Sehingga ketika baginda Nabi sudah wafat, Sayyidina Abu Bakar hendak mencontoh baginda Nabi, ternyata tidak mampu mencontoh seperti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi itu. Dan pengemis Yahudi ini setelah tahu bahwa orang yang selama ini datang menyuapinya ternyata adalah orang yang selama ini dia caci maki, kemudian orang pengemis ini akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi memberi orang yang selama ini menghalangi kita, ya, mungkin membenci kita, jangan dibalas dengan kebencian, tapi berilah sesuatu. Kemudian yang kedua, kata baginda Nabi, wa ta'fu amman zalamaka. Memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita. Orang yang mau memaafkan sesungguhnya adalah orang yang dianugerahi kesabaran. Dan salah satu sifat dari orang yang bertakwa adalah wal afina 'anil nas. Memaafkan manusia. Itu adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh orang yang bertakwa. Orang yang memberikan maaf berarti dia orang yang bersabar. Dan orang yang bersabar akan dikelilingi oleh para malaikat. Sementara sebaliknya orang yang pemarah maka dia akan dikelilingi oleh setan. Suatu ketika baginda Nabi sedang silaturahmi ke rumah sahabat Abu Bakar. Tiba-tiba tanpa sebab ada seseorang yang datang dan mencaci maki sahabat Abu Bakar dengan kata-kata yang kasar. Tetapi Abu Bakar tidak terpengaruh dan tidak merespon cacian orang tersebut. Dia tetap bercengkrama, berbicara dengan baginda Nabi. Untuk yang kedua kalinya, orang yang mencaci ini lagi-lagi mencaci sahabat Abu Bakar dengan cacian yang lebih keras. Ternyata sahabat Abu Bakar tetap tidak terpengaruh. Maka baginda Nabi pun tersenyum melihat sahabatnya tidak terpengaruh. Tetapi untuk yang ketiga kalinya, ketika orang tersebut mencaci dengan kata-kata yang paling kasar, maka sahabat Abu Bakar tidak mampu menahan emosinya. Dia pun balas cacian orang itu dengan balik mencaci maki orang tersebut. Melihat sahabatnya terpengaruh, tersulut emosinya, maka tanpa berkata-kata baginda Nabi langsung berdiri dan meninggalkan rumah sahabat Abu Bakar. Melihat Rasulullah meninggalkan rumahnya tanpa berkata-kata, maka sahabat Abu Bakar pun lari sambil menangis, ya Rasulullah, hendak kemana Tuhan? Kalau aku bersalah, tunjukkan kesalahanku. Maka Rasulullah pun berdiri, berhenti. Kemudian dia memberitahu Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ketika orang tersebut mencaci makimu dengan kata-kata yang kasar untuk pertama kali, engkau tetap tenang, tidak terpengaruh. Aku tersenyum karena aku melihat malaikat mulai datang mengerumunimu. Dan untuk yang kedua kali, ketika orang tersebut mencaci makimu dengan kata-kata yang lebih kasar, engkau tetap tenang. Aku tersenyum karena malaikat yang mengelilingimu semakin banyak. Tetapi sayang, untuk yang ketiga kalinya, ketika orang tersebut mencacimu dengan kata-kata yang paling kasar, engkau tak mampu menahan amarahmu dan engkau balas cacian itu. Aku pun melihat setan mulai mengelilingimu dan malaikat mulai meninggalkanmu, maka aku meninggalkan tempatmu karena aku tidak ingin berdekatan dengan orang yang sedang dikelilingi oleh setan. Orang yang sabar adalah orang yang dikelilingi oleh para malaikat, sementara pemarah sesungguhnya orang yang sedang dikelilingi setan. Dan orang yang kuat sesungguhnya, kata baginda Nabi, laisat sadidu bisurra'ati, innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang memukul lawannya dengan sekali pukulan KO. Bukan orang yang mampu mengangkat beban yang berat. Bukan orang yang menang setiap pertandingan. Tidak, kata baginda Nabi. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan emosinya ketika marah. Inilah orang yang kuat yang sesungguhnya.
Kemudian yang ketiga kata baginda Nabi, watasilu man qata'aka. Dan orang yang menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskannya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Mungkin memutus silaturahmi ini adalah sesuatu yang lumrah yang kadang-kadang tidak kita sadari akan bahayanya. Putus silaturahmi karena urusan-urusan dunia, putus silaturahmi karena perbedaan pilihan presiden, putus silaturahmi karena persaingan pekerjaan dan sebagainya. Kemudian ketika ada orang yang memutus silaturahmi dengan kita, jangan biarkan silaturahmi itu terputus begitu saja. Sambung. Kenapa? Karena ancaman orang yang memutus silaturahmi itu bukan sesuatu yang ringan. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Maka bulan Ramadan ya, yang sudah berakhir dan sekarang kita memasuki bulan Syawal, kita jadikan sebagai bulan untuk melaksanakan 3 amalan tadi. Memberi kepada orang yang memutus, yang memberi kepada orang yang menghalangi kita, memaafkan orang yang mendolimi kita, dan menyambung silaturahmi kepada orang yang memutus silaturahmi kepada kita. Maka para sahabat bertanya, fa idza fa'altu dzalika famali ya Rasulullah. Ketika aku melaksanakan ketiga amal tersebut, maka apa hakku? Apa yang akan aku dapatkan ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, antu hasaba hisaban yasira wa ayyudkhilakallahu aljannata birahmatihi. Kalau kamu melakukan ketiga ini, maka Allah akan menghisapmu dengan hisap yang ringan, dan Allah akan memasukkanmu ke dalam surga dengan rahmatnya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, semoga di bulan Syawal ini kita bisa melaksanakan apa yang digagas, yang disampaikan oleh baginda Nabi ini tadi, 3 perkara yang kelak semoga kita mendapatkan hisab yang ringan dan dimasukkan surganya Allah dengan rahmatnya. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi jamaah semuanya. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa bika yahtadil muhtadun man amila salihan falinafsihi faman asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul 'alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikati wa iyyah bil mu'minina min ibadihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ikal mursalin wa ali ajma'in wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya adzabil akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa ali kalimataka ila yaumiddin
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullahal 'azima yadhkurkum was'alu min fadli yutikum wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله